Halo teman-teman semua, kenalin aku Berry Indo. Aku baru juga di RT RW Net, belum setahun, baru sekitar 10 bulanan. Oke, langsung aja ya. Aku mau jelasin nih. Banyak dari kita pakai iPhone itu karena lebih murah di OLT-nya. Tapi kebanyakan router-router yang ada di kita Gphone. Di sini aku cuman bahas Huawei dulu ya, Huawei ya. Kalau GTA aku belum pernah oprek sampai jauh, kecuali ngeluarin LAN kayak gitu-gitu ya. Ngeluarin apa, bukan LAN, apa namanya, WiFi ya, ngeluarin jumlah WiFi lebih dari satu. Kecuali itu aku cuman mau jelasin Huawei di sini. Kebetulan Huawei itu router yang bisa multifungsi Gphone dan iPhone. Di sini bahan praktek aku ada EG8141H5 yang sulit banget karena dia itu aneh. Mungkin karena versi R021 atau R21 itu unik, beda sama yang versi-versi sebelumnya R20 ke bawah. Karena file HW board infonya itu di enkripsi. Di sini tuh aku pakai MOBA Extern. Kalian bisa pakai putih, bisa pakai ini, bebas, suka-suka kalian. Oke, langsung aja ke caranya. Kenapa sih aku ngajarin cara ini? Karena banyak teman-teman itu selalu bergantung sama firmware. Kenapa sih selalu bergantung sama firmware? Karena cepat mungkin. Yang kedua nggak ribet, nggak kayak yang aku coba sekarang. Tapi imbasnya kalian nggak bisa apa-apa ketika ada router yang tipe lain atau tipe baru ya, tipe lain lah. Kalian bingung karena firmware-nya nggak cocok lah, ini itulah. Sebenarnya sih basic semua router itu sama. Cuman untuk di tutorial ini aku bahas R021 dulu ya. Soalnya nanti yang R20 ke bawah nanti aku bahas di pembahasan di video aku berikutnya. Untuk video aku kali ini khusus pembahasan tentang R021. Semua tipe router Huawei ya. Kayaknya semua sama karena sistemnya dibikin sama. Oke, pertama kali kita masuk ke security, ke satpam, satpam, security, ingat security, ingat satpam. Di sininya kita disable dulu. Terus kita masuk ke sini, device access control. Ininya kita enable. Kita tambahin ininya LAN, di all aja. SSH aja, passwordnya SSH, passwordnya A1234567 aja, yang gampang, A1234567. Agree. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke MOBA Extreme. Sorry, aku sambil ngerokok ya. Kita masuk ke MOBA Extreme. Ini udah aku bikin. Ini portnya 101 ya. Aku edit dulu. Edit 101. Oke. Di EP root. Passwordnya A1234567. Nggak mau. Kita coba root. A1234567. Oke, kita masuk ke, udah masuk di WAP. Kita masuk ke SU. Terus kita masuk ke cell. Kita cek ID. Nggak ada. Cell. Nggak ada. LSMN nggak ada. Oke. Kenapa seperti ini? Ini artinya selnya belum aktif. Mau ngaktifin selnya gimana? Mau ngaktifin selnya, kita ada tambahan file
yang pernah saya kirim, yang pernah saya kasih ke kalian. Di situ pakai R020 itu bisa buat ngaktifin selnya. Dan ada lagi tool Huawei V3 sampai V5. Nanti aku tunjukin. Aku buka dulu filenya. Wah, lato-lato berisik. Ntar aku buka dulu filenya di sini. Nah, yang ini filenya. Kita pakai ini, kita pakai OTP ini. Kalau yang ini kita ambil filenya di aku simpan di sini nih. Bentar ya. Nih, R020. Ini kita flash sampai routernya kedip-kedip. Kalau kita flash routernya nggak kedip-kedip, itu berarti nggak masuk. Kalau kedip-kedip berarti masuk. Kita coba dulu. Nah, ini nggak kedip-kedip. Biasanya karena dia login. Nah, coba kita logout dulu. Kita flash lagi. Masih nggak mau, kita matiin dulu. Kita matiin, hidupin lagi. Sorry ya kalau tutorial ini agak panjang, karena memang harus dibikin dari awal, dari nol, biar tahu asal muasalnya. Sambil nunggu dia hidup. Sebenarnya versi ini nggak terlalu penting-penting banget ya. Versi ini nggak terlalu penting-penting banget, karena sebenarnya sih si disebutnya ya, si primer ini dia cuma nambahin satu file di dalam dalam folder MNT JFFS2. Di situ ada yang namanya file buat ngaktifin sel. Di sini kita pakai cara sedikit maksa. Kita flash sampai si routernya kedip-kedip banyak, terus mati hidup sampai benar-benar mati si lampunya. Sorry, di sini aku nggak bisa kasih video routernya, cuman aku kasih gambarannya aja. Kita flash. Nah, ini dia berproses. Si lampu routernya tuh semua kedip-kedip. Biarin aja sampai si routernya itu lampunya nggak bener-bener nggak hidup. Kalian jangan panik kalau nggak hidup. Tungguin aja. Sambil nungguin ini, sedikit aku jelasin. Semua Huawei itu konsepnya sama. Mereka itu bisa GPON, bisa EPON, bisa XPON. Dan banyak juga teman-teman di grup nanyain, gimana sih cara bikin permanen? Kayaknya susah kalau mau bikin permanen, karena kita harus ada akses khusus buat masuk ke sana. Selain kita harus root pertama, yang kedua kita harus harus punya akses buat ngerubah itu, bisa nge-mount dia ada di posisinya di mana ketika di mount. Nah, itu yang sangat sulit, karena kadang kita udah root juga, ketika kita rubah filenya dia read only, nggak bisa. Sampai sekarang aku masih belum bisa nemu itu. Sebenarnya bahasa-bahasa di router itu bahasa-bahasa standarnya Linux ya, mirip-mirip Linux. Android juga mirip, sama aja. Satu lagi, jangan ditanyain bisa di handphone nggak bang? Waduh, susah jawabnya. Nah, ini udah mati routernya, udah nggak kedip-kedip lagi, udah mati total. Kasihan dia router. Kita stop aja,
Kita matiin tombolnya, kita hidupin lagi. Ininya bisa kita close, kita tungguin sampai hidup. Dan teman-teman kalau misalnya punya sesuatu ilmu, itu nggak ada salahnya kok kita bagiin. Karena ilmu itu nggak dibawa mati. Kalau kita punya ilmu, kita mati, nggak dibagiin orang, sayang banget itu. Harusnya banyak orang bisa jadi ngerti lah, bukan pinter ya. Kalau pinter terlalu keruah. Jadi banyak orang ngerti dengan apa yang kita bagikan gitu loh. Tapi kalau kita pelit ilmu, ya susah. Dan juga ilmu itu kan memang sih kita nyari gitu kan, nggak ujuk-ujuk datang, harus kita cari. Tapi kan ya harus dibagiin juga. Sayang banget punya ilmu kok nggak dibagiin. Oke, kita coba lagi masuk ke selnya. Root A1 2 3 4 5 6 7. Kita masuk ke sel ID. Nah, kita sudah berhasil menginstal atau mengupload sel dengan firmware sel R20 R20 bukan R21 ya. Ininya R21 firmware Huawei ininya EG8141H5 R21. Kita pakai sel R20 itu nggak jadi masalah. Kenapa nggak jadi masalah? Nanti aku jelasin. Oke, sekarang sini dulu. Di sini ID ini kita mau lihat akses kita apa? Akses kita cuma SRV CLID. Kita bukan root. Walaupun kita tadi loginnya root. Itu ibaratnya root bohongan ya, bukan root beneran, bukan root sungguhan. Kalau kita tahu password ini kita cobain ya. A1 2 3 4 5 6 7. Password salah. Karena apa? Karena ada apa sih ya? Ini tadi yang aku bilang tadi itu root bohongan. Jadi bukan root sesungguhnya. Kalau mau masuk root sesungguhnya kita harus ke sini. Udah? Sekarang kita lanjut ke sel itu di mana sih? Nah, ini aku jelasin sedikit. Sel itu sebenarnya di sini. Di MNT yang tadi aku jelasin sekali lewat, JFFS2. Kita lihat isi foldernya. Sel itu ada di bentar, aku cari dulu. Aku lupa lagi ya. Bentar. Rock Bear bukan, aku cari dulu ya. Aku lupa lagi di mana ya. Sel itu ada di aku buka catatan dulu ya. Sel itu ada di, kalau nggak salah nih, hardware info feature sel ada di sini. Sel itu aktif ketika file ini ada dan isinya ada seperti ini. Aku gedein dikit. Nih. Jadi si firmware tadi itu yang R020 tadi, yang ini, yang file ini, itu aku upload ke router dengan pakai tool tadi secara paksa sampai dia hidup mati sampai benar-benar mati, lampunya nggak hidup lagi. Nah, itu berarti kemungkinan besar kita udah sukses. Itu dia ngisi ini. Taunya dari mana, Bang? Gampang. Taunya dari mana?
tahunya dari sini. Ini ada dua file, signature sama sign-in info. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, ini kalau mau kita intip bisa. Tinggal kita ekspor. Di sini. Di sini ya. Ini apa tadi nama filenya? Nama filenya signature. Save. Kita buka. Nih. Dia bikin file di sini, di folder ini dengan nama file ini. Yang isinya ini. Untuk mengaktifkan CLI, Command Line Interface. Udah, masuklah dia ke sini. Yang tadi. Mana ya? Ntar cari dulu. Hardware info. Hardware info picture ini. Oke. Ini penjelasannya akan sangat panjang, lelah, capek, ngantuk, bosan pasti. Kalau kalian mau bisa memang harus seperti itu, harus bosan. Oke, kita lanjut ke masalah epon-gepon. Epon-gepon itu adanya di mana? Epon-gepon itu adanya di sini. HW board info BAK 2 ini. Tapi yang perlu diedit satu aja nggak apa-apa. Satu. Yang kedua, ini adalah ini bukan gepon ya. Ini configuration. Ini di encrypt, tapi kita bisa di encrypt. Kalau ini di encrypt, kita nggak tahu di encrypt atau kita nggak tahu encrypt sebaliknya. Karena apa? Di R21 ini fitur terbaru, dia dienkripsi buat di hardware HW board info. Oke, lanjut. Sekarang gimana cara ngerubah ini biar jadi epon? Gimana biar jadi epon? Cek dulu di dalam. Ini kan masih gepon nih. Gimana cara ngerubah epon? Ini yang harus dirubah. Tapi masalahnya ini dienkripsi. Kita cek. Oke, cat. Bukan cat kucing nih ya. Ya, benar cat kucing. Nih, dia dienkripsi. Gimana kita bacanya ya? Nah, itu dia. Itu dia, kita di sini mau nyari itu. Oke. Kita sekarang masuk ke folder bin. Kenapa ke folder bin? Bin itu kalau di Windows itu kayak di mungkin ya. Ini sepengetahuan saya ya. Itu kayak di sistem 32-nya Windows, di sistemnya Windows. Jadi ketika router itu hidup, nyala, itu semua yang ada di situ dijalankan. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Di sini ada yang namanya restore HW mode di R, PQR, SRR, restore HW mode ini. Ini mau kita ambil dari router ke komputer. Dari router ke komputer gimana sih cara ngambilnya? Dari router ke komputer kita pakai TFTP. Ya sama seperti FTP, cuman dia versi CLI-nya, command line interface-nya. Oke. Ini kita ambil di apa namanya? Moba Extreme. Ini kita set dulu foldernya. Ini jangan pakai spasi. Terus kita play, kita run, oke aja. Kita masuk ke folder yang tadi. Ya, ini saya hapus dulu semua. Kita mau ngambil dari router ke komputer. Dari router ke komputer dengan perintah TFTP min
Strip P itu artinya put, PUT. Strip L artinya lokal, file, lokal. Terus nama filenya tadi, ini boleh kita, ini salah nih. Nama filenya tadi hw restore hw mode, restore r pkr. Ini kita paste aja di sini, paste. Selanjutnya kita masukin IP address komputer kita. IP address ada di mana? Kalian cari tutorial yang lain ya. Soalnya cari IP address itu kan kalau Huawei Connect itu kan harus di set IP address di komputernya, yaitu IP address itu yang kalian ketik 92.168.100.10 dengan port saya pakai tadi portnya 69. Sini saya pakai port 69. Oke. Enter. Ini sudah ada hw restore hw mode.sh. Kenapa yang dicari restore hw mode.sh? Inilah buat ngembaliin ke pengaturan awal si router. Semua file yang berekstensi SH di sini itu bisa dibuka. Kalau yang nggak ada ekstensi biasanya nggak bisa dibuka. Dia udah di-compile. Di sini yang mau kita analisa apa? Di sini kita mau analisa hw board info yang dienkripsi. Kita udah kelihatan di sini. Ini ada file system buat dienkripsi board info. Dan juga kita dapat bonus. Board info yang sudah di dienkripsi. Jadi sebenarnya kita nggak usah dienkripsi juga, kita udah punya yang posisi filenya board infonya sudah di dienkripsi. Kita bisa ambil ini, kita kopikan ke komputer. Caranya sama seperti yang tadi. Kita pakai panah ke atas aja. Panah ke atas ini dihapus. Ini harus dipastekan full ya sama padnya. Oke. No. Ini kita edit. Nah, disinilah yang mau kita ambil, yang mau kita rubah. Di tutorial sebelumnya mungkin orang juga udah banyak tahu ya. Kalau satu itu GPON, 2 itu EPON, 4 itu EXPON. Gitu ya. Kebenaran aku mau ngerubah ini jadi EPON. Jadi ini kita rubah jadi angka 2. Kalau mau ke GPON, mau ke GPON lagi ke 1. Kalau mau ke EXPON ke 4. Ini kita save. Close aja biar nggak banyak pusing. Udah, sampai di sini kita dapat nih file dienkripsinya. Sekarang kita mau cari di folder bin tadi. Si hwboard info ini kemana aja, ngapain aja, dibulak-balik dienkripsi, di dienkripsi gimana aja. Kan kita kan sekarang tujuannya mau nyari gimana caranya enkripsi si hwboard info. Karena kalau kita copy mentah-mentah ke sini itu nggak bakal bisa. Karena pertama akses kita bukan root, kedua mereka nggak bakal mau karena posisinya kita mau ngopi mentah-mentah ke dalam folder JFFS2 tadi. Di sini kalau kita mau copy ke sini pasti dia nggak akan mau karena dia tidak terenkripsi. Oke, gimana sih cara nyari yang berhubungan sama hwboard info? Kita ambil ujungnya aja, atau ini nggak apa-apa, hwboard info. Kita cari di Google, find file text in Linux. Ini kita copy aja. Kita pastekan di notepad.
Kita pastekan di notepad dengan kode tadi hwboard info. Ini kita cari di folder bin slash. Ini tinggal kita copy, paste, enter. Oke, abaikan yang permisi delete, denied, itulah pokoknya. Kita cari file yang berhubungan hwboard info, customize, buka. Coba yang ini. Dari SH-nya ya. Sorry. Ini. Kita copy dari router. Kayak servernya mati ya. Oh iya, otomatis mati 360 detik soalnya. Yang ini kita cari hwboard info lagi. Board info, di encrypt, duplikat. Kita cari ini variabel ya. Ini variabel get definisi kayaknya ya, up port mode. Jadi dia mau lihat itu port mode itu kayaknya dia posisinya nilainya 1, 2 atau 4. 1 gpon, 2 epon, 4 expon. Kita cari lagi ke bawah. Ini pencarian ini memang agak sedikit lama ya, jadi memang harap maklum kalau tutorial ini sangat panjang. Kita cari lagi. While, pengulangan, read line, membaca baris. Aku juga nggak terlalu paham bahasa ini, cuman bisa dikit-dikit. Board info, temporary. Kita cari terus. Kalau filenya nggak ada, ini customize. Ini pembuatan file yang tadi, Capital Word. No save data. Kalian kalau mau nyari ini harus pakai Notepad++ biar enak ya. Nah, ini dia. Ini kayaknya endingnya, akhirnya dia di sini. Dan ini kayaknya untuk enkripsinya. Akan kita coba. Cobanya gimana? Gini. Sekarang kita masuk di folder TMP dan kita ambil balik dari komputer ke router. Komennya ftp strip g get strip r remote file
apa tadi, nano filenya ini paste 192.168.110 oke, udah masuk. Kita cek isi foldernya, ini dia. Nah, sekarang yang ini tinggal kita copy, kita bikin baru ini, dan kita copy lagi yang ini. Nggak gitu juga bisa sih. Dasar. Copy aja ulang yang ini, sorry. Aduh. Ambil dari sini lagi. Enter. Selesai. Sekarang kita ribut. Apakah berubah jadi iPhone? Kalian jangan nanyain masalah permanen ya. Aku nggak tahu. Kalian kembangin lagi. Karena sampai saat ini aku juga masih belum nemu gimana sih cara permanen. Karena kebetulan pelanggan aku itu orangnya pada nggak usil, pada nggak mau riset itu. Jadi kalau mereka lupa password atau apa, mereka mending hubungin kita atau hubungin korlap kita. Tutorial ini agak panjang, udah 31 menit. Harap bersabar dengan hasil yang akan didapat. Next time aku mau bikinin buat versi yang lebih rendah dari ini. Versi yang lebih rendah dari ini, versi 20, 19, 17. Itu satu paket kayaknya. Nggak tahu ya bisa apa nggak pakai cara ini. Soalnya aku belum bongkar karena kebenaran 5H5 aku nggak punya, cuma ada 5C aja. Ntar aku coba ya. Oke, udah jadi iPhone. Sepertinya udah deh. Tutorialnya cuma sampai di sini aja. Buat remote nggak tahu bisa apa enggak, aku belum coba. Kalian coba sendiri aja. Semoga kalian senang dengan adanya video ini. Bantu subscribe juga ya. Ini channel baru aku. Aku coba bikin tutorial yang lainnya, termasuk masalah optik, masalah OLT. Nanti aku bahas, share pengalaman aku. Aku nggak begitu ngerti juga masalah optik, nggak begitu pinter, nggak begitu pandai. Hasil dari YouTube, aku nggak begitu jago. Dan lagian pun aku baru 10 bulanan ini main beginian, baru pengen kayak orang-orang punya internet sendiri, punya pelanggan. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu.